Zura minta maaf kalau Zura ada salah sama Shira. Shira nggak bakal maafin Zura. Shira benci sama Zura. Astagfirullahaladzim. Sira? Pergi! Sira? Sira? Sira tenang dulu ya sayang. Sira nggak boleh kayak gini ke Zura. Shira, Zura itu nggak salah. Zura kesini itu tulus pengen jenguk kamu, Shira. Zura pergi! Shira nggak mau dijenguk sama Zura. Pergi! Zura, kamu lagi mikirin apa? Shira, Sira? Kan kemarin kita udah bahas soal Sira. Zura takut apa selamanya Shira bakal jadi marah sama Zura. Enggak dong sayang. Sira kan anak baik. Kan Zura tahu itu. Kan Zura kenal ya kan? Mungkin kalau menurut Papa nih ya, Sira itu lagi sedih karena mikirin ayahnya. Oke? Nah, satu lagi. Zura harus bantu doa supaya Sira baik-baik aja dan mau menerima Zura sebagai saudaranya. Papa yakin kok setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan dijawab. Tapi kamu harus sabar. Oke? Amin. Thank you, Pa. Sama-sama sayang. Papa antar sekolah ya. Ayo. Sini, let's go. Udahlah. Ini juga udah. Yang penting kering. Basah. Hajar, Hmm? ngapain sih pakai celana pantai kayak gitu? Emangnya mau ke pantai? Ya namanya juga darurat. Aku bukan mau ke pantai. Aku tadi udah cari-cari celana di mobil. Adanya cuma ini doang. Ini celana biasa aku pakai buat mancing nih di laut. Ya udah beli celana baru dong. Masa pakai celana pendek kayak gitu sih? Apalah namanya juga darurat gara-gara kamu sih. Pakai numpain teh panas. Untung aja aku udah ganteng dari lahir jadi pakai apapun pantas kan. Hai, gimana darling? Aku tetap tampan kan? Darling, darling. Emangnya aku pacar Kajar apa dipanggil darling? Emang kenyataan. Aku tuh tampak depan ganteng, tampak samping kanan ganteng, tampak samping kiri ganteng, tampak belakang juga ganteng. Hai, ya kan? Selamat datang di Avalon Grill and Resto. Silakan kakak. Masa waitersnya pakai celana pendek sih? Tahu, nggak sopan banget. Ah, kita ganti aja yuk. Tunggu. Ini tadi ada accident sedikit, jadi saya harus pakai celana pendek. Tapi saya siap sedia loh melayani dengan sepenuh jiwa dan raga. Iya Mbak, Mas. Kajar Remy ini head manager di restoran ini kok. Tadi kebetulan celananya kena basah jadinya pakai celana pendek, maaf ya. Manajer aja kayak gini, gimana waitersnya? Udah yuk ganti tempat aja. Wait. Kajar, iya tuh. Gara-gara Kajar kan? Kok gara-gara aku sih? Gara-gara kamu basahin celana aku sehingga aku harus memakai celana ini. Siapa suruh Kajar pakai celana pendek ini? Ya belilah celana baru. Ah, jauh, lama. Awas, Bel. Tumben Erika video call. Apa mungkin ada hal penting yang pengen dia tunjukin? Mumpung Wilda masih di kamar, aku bisa terima video call dari Erika. Shira? Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam, Shira. Seneng banget video call ayah. Ayah, Shira kangen ayah. Ayah juga kangen banget sama Shira. Ayah kapan pulangnya? Shira mau pulang ayah.
Seperti ayah janji, ayah bakal pulang. Ayah juga pengen peluk kamu. Terus ayah juga pengen dongeng. Hai Shira sayang, ini Mama. Sih. Kenapa teleponnya dimatiin, Tante Rika? Pas Tante Wida yang ngomong. Apa ayah lupa sama Cira? Sira, nggak gitu. Mungkin ayah punya urusan mendadak. Apa ayah udah gak peduli lagi sama Cira? Nggak mungkin sayang. Tadi Sira dengar sendiri kan ayah bilang kalau ayah juga kangen sama Sira. Ayah, kenapa ayah gak datang ke sini gak jengukin Cira? Apa ayah udah sama Tante Wilda? Sira, kasih sayang ayah ke Sira, Kak Raya dan Kak Albi tuh nggak akan pernah habis. Sira jangan sedih ya sayang. Ayah, Cira kangen sama ayah. Ayah, Cira peluk ayah. Wilda tega banget sama Sira. Bahkan dia nggak mau kasih kesempatan sama sekali ke Mas Arga untuk berhubungan sama Sira yang lagi sakit. Kalau aku tahu kejadiannya akan kayak gini, aku nggak perlu video call Mas Arga supaya Sira nggak makin sedih. Kamu ngapain sih kayak gini? Nggak boleh ya? Aku kan mamanya Shira juga, jadi aku pengen tahu keadaan Shira sekarang gimana. Ya harusnya nggak perlu. Nggak perlu sih. Orang aku mau nanya tadi kabarnya dia gimana, kamu udah matiin teleponnya, gimana sih kamu? Harusnya kamu bisa ngertiin kondisi Shira. Shira tuh lagi sedih. Kenapa sih kamu nggak bisa ngerti? Itu udah lagi lakukan. Ngapain dia kesini? Wow, keren nyali juga ya kamu datang ke sini nyamperin saya. Kamu jangan ngomong gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopan banget ya kamu masih ngucap salam ke suami saya. Kamu tau gak sih? Sebelumnya sahabat kamu ini sempat datang ke sini seolah-olah dia nggak ada dosa. Dan sekarang berani-beraninya dia bawa kamu ke sini yang jelas-jelas udah jadi mantan istri suami saya. Kalian mau ngapain sih sebenarnya kesini? Jangan-jangan kamu datang ke sini mau membatalkan perceraian kamu ya, Nabila? Belum move on ya? Kamu bisa gak sih jaga sikap kamu? Aku nanya Nabila, kenapa kamu yang jawab sih? Jawab dong. Oh. Atau kamu kesini berniat untuk berbagi suami sama saya? Tutup mulut kamu ya. Sel, kamu jangan kepancing emosi gini. Bil, aku nggak bisa diem aja ya. Kalau dia itu selalu berusaha untuk ngeremehin kamu. Kamu sebenarnya mau ngapain sih kesini? Saya kesini baik-baik, bukan mau cari masalah. Baik-baik dari mana sahabat kamu nampar saya tadi? Saya minta maaf. Udah ya, saya minta kalian berdua pergi dari rumah saya. Saya nggak suka ada tamu nggak diundang datang ke rumah saya. Kamu tuh kenapa ya? Kenapa kamu malah mau ngindarin saya sih? Atau jangan-jangan kamu sekarang takut kalau kamu bisa kehilangan suami kamu seperti apa yang udah pernah saya rasain dulu?
usah terkesan ikut campur di urusan keluarga kamu. Tapi kalau saran dari saya, lebih baik kamu jangan video call lagi Pak Arga di depan Sira. Karena takutnya di samping Pak Arga ada Ibu Wilda. Dan hal itu yang membuat Sira sedih. Ya kayak tadi aja kamu lihat. Saya yakin, pasti Pak Arga matiin teleponnya. Karena ada Ibu Wilda. Iya, saya tahu saya salah, Dok. Saya cuma berniat mau bikin Sira senang. Saya nggak nyangka kalau ternyata saya bikin Sira makin sedih. Maaf ya, bukan maksud saya buat nyalain kamu. Tenang aja, Dok. Emang saya salah kok. Dokter mau lanjut kerja? Ya, kebetulan saya ada panggilan dari IGD. Kamu nggak apa-apa saya tinggal sendiri? Nggak apa-apa kok. Saya juga masih kangen sama Sira. Dan saya mau nungguin sampai Mbak Nabila balik. Ya udah, semoga Sira cepat sembuh ya. Makasih doanya. Nanti kalau ada apa-apa kamu bisa hubungin saya. Iya, Dok. Terima kasih. Nabila, saya ini bukan kamu yang nggak bisa jaga suami kamu dengan baik-baik sampai dia tergoda sama saya dan memilih saya dibandingkan kamu. Jadi kamu jangan mimpi, jangan pernah mimpi ngelihat rumah tangga saya hancur seperti rumah tangga kamu sebelumnya. Itu gak akan pernah terjadi. Sekarang saya minta kamu dan sahabat kamu yang barbar ini pergi dari rumah saya. Setelah urusan saya selesai, saya baru akan pergi dari sini. Mas, aku kesini karena Sira. Alasan aja. Mau apa kamu? Jangan coba-coba ya kamu sentuh Nabila. Gak usah bawa alasan anak deh buat ketemu suami saya. Kamu pikir Mas Arga bakal peduli? Gak. Tolong kasih kesempatan Nabila buat bicara. Aku gak akan pernah kasih dia kesempatan buat ngomong sama kamu apalagi dengan alasan anak. Mas, kamu jangan diem aja dong, usir mereka dari sini. Males aku. Sebenarnya aku mau belain Nabila. Tapi bisa-bisa Wilda akan bertindak lebih nekat lagi. Lucu tau nggak? Lihat kalian berdua ini. Bukannya aku tuh bisa ngelihat hubungan pasangan istri yang bahagia, tapi yang aku lihat ini malah kayak hubungan pembantu dan majikannya. Sel. Gimana Mas Arga? Enakan waktu kamu sama Nabila kan? Kalau Nabila sih nggak mungkin banget ya bentak-bentak ataupun nyuruh-nyuruh kamu gitu. Apalagi depan orang, kayak dia. Iya kan? Sel, udah kamu jangan kepancing sama Wilda. Kalian berdua udah bikin kesabaran saya habis. Saya minta angkat kaki kalian dari sini sekarang. Ya. Halo Pak, Pak tolong ke rumah saya ya. Ini ada 2 wanita nggak waras ganggu rumah saya. Sekarang. Apa kamu bilang? Hah? Sel. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kita datang ke sini baik-baik. Kamu jaga mulut kamu yang berbisa itu. Sayang, aku minta kamu sabar. Gak bisa, Bill. Kita datang ke sini baik-baik kok. Dia yang harus jaga mulut dia. Udah deh Nabila. Mulai sekarang kamu nggak usah pakai alasan Syira atau anak-anak kamu yang lain untuk ketemu sama suami saya. Mas Arga nggak akan peduli juga. Ngerti? Kamu jangan ngomong sembarangan. Pak, nih. 2 orang ini sangat mengganggu rumah saya. Bapak ingetin mukanya ya.
Jangan pernah kasih akses dia untuk masuk ke komplek kita, terutama yang berkerudung ini. Pak, ini kebalik, Pak. Justru sahabat saya ini korban dari perempuan si mulut berbisa ini, Enggak, Pak. Pak. Ini mereka berusaha untuk merebut suami saya. Jadi tolong usir mereka dari sini, Pak. Pak, nggak bisa gitu. Kita datang sini baik-baik. Tolong, Mbak, sebaiknya pergi dari sini sekarang juga. Sel, udah nggak usah berdebat. Ayo, kita pulang aja. Enggak, kita harus kasih tahu sama mereka kalau perempuan ini udah mutar balikin fakta. Kan ada gunanya. Udah ayo kita balik ke rumah sakit aja. Ayo. Dasar ya, kamu tuh pelakor yang udah keparnoan sendiri sekarang. Hah? Takut ya? Suaminya direbut lagi sama orang. Mas Arga, aku yakin banget. Kamu pasti sekarang nyesel kan? Dapat istri kayak Wilda. Dan kamu udah mengkhianati Nabila. Kamu udah sia-siain Nabila. Dan dapat perempuan kayak begini. Ayo. Selamat. Makasih ya, Pak. Boleh di sana. Sira lagi apa, Bi? Non Siranya udah tidur kok, Bu. Bu, maaf ya, Bu. Saya bukannya lancang atau kurang ajar ngomong gini sama Ibu. Tapi tadi saya ngelihat Non Sira sedih banget, Bu. Saya sedih ketika ngelihat Non Sira tuh kelihatan sedih banget pada saat Pak Arga tuh nutup teleponnya mendadak. Iya, Bi. Saya juga nyesel banget video call Mas Arga kalau tahu jadinya seperti ini. Iya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Saya ngomong kayak gini karena saya tahu Bu Nabila selama ini berjuang untuk anak-anaknya. Tapi gara-gara kemarin ngeliat ayahnya kayak gitu, Non Siranya jadi nangis gak berhenti-berhenti. Jadi saya mohon sama Ibu, kalau bisa biarkan Non Sira tenang dulu, Bu. Gak usah ada lagi video callan sama Bapak. Iya, Bi. Rencana saya juga kayak gitu kok. Makasih ya, Bi, sarannya. Sama-sama, Bu. Ya udah kalau gitu saya mau ke kantin. Ibu mau nitip sesuatu biar saya beliin? Gak usah, gak apa-apa, Bi. Ya udah, saya ke kantin dulu ya, Bu.